بسم الله الرحمن الرحيم. العالم نوعان شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره كزيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرن. Kemudian isi ma'rifah yang keberapa ini? Yang kedua ya, setelah yang pertama itu dhamair atau mudmar yang dhamir. Yang kedua adalah al-alam sesuai dengan tingkatan kema'rifahannya. Al-alamu naw'ani. Alam itu ada dua macam. Syakhsiyun, alam syakhsi, yaitu wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi. Apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. La yatanawalu ghairah, dan tidak mencakup yang lainnya. Tidak mengenai yang lainnya. Ka Zaidin, seperti Zaidin, tidak mengenai Muhammad, Ahmad, dan yang lainnya. Wa Fatimah, ya, tidak mengenai Aisyah, Hindun, dan yang lainnya. Wa Makkah, wa Syadqam, wa Qaran. Syadqam adalah unta pejantan milik Nu'man ibnu Munzir. Qaran itu ismu qabilah. Isim qabilah yang dinisbatkan kepadanya Uwais Al-Qarni. Kalau ibarahnya Ibnu Malik, beliau mengatakan ma'ayyana musammahu mutlaqa. Apa yang menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Ya. Sama seperti Zaid, ya, Ahmad, dan yang lainnya. Itu disebut dengan alam syakhsi, yaitu apa yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu, tidak mencakup yang lainnya. Kemudian yang kedua, alam jinsi. Wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnas, ka Usamah lil Asad. Alam jinsi adalah apa yang diletakkan untuk jenis. Dari jenis-jenis seperti Usamah untuk Asad. Nah, bedanya dengan alam syakhsi. Kalau alam syakhsi itu li ta'yin. Ya, li ta'yin al-musamma. Sedangkan alamul jins tidak untuk mentakyin. Tapi takyinnya ta'if, takyinnya sifatnya fardin. Mentakyin satuan-satuannya saja, nanti dengan contoh lebih jelas. Jadi kalau alam syakhsi yaitu untuk mentakyin, menentukan sesuatu yang dinamai dan membedakan dengan yang lainnya. Kalau alam jinsi itu menunjukkan kepada jenis tanpa adanya takyin tertentu, ya, pada takyin tanpa adanya takyin untuk sesuatu yang tertentu. Seperti Usamah. Ini setiap singa yang engkau lihat bisa dikatakan padanya Usamah. Tidak tertentu kan? Tidak mesti singa ini, singa itu. Semua singa yang kamu dapati itu Usamah. Berbeda dengan Muhammad, gak bisa digunakan untuk apa? Zaid, Ahmad, nah itu. Jadi kalau alam syakhsi itu yang diletakkan untuk apa? Menentukan sesuatu yang tertentu. Kalau alamul jinsi hanya untuk meletakkan jenis, tidak menentukan untuk satu benda tertentu. Usamah untuk setiap singa. Thu'alah li sa'lab, untuk setiap apa? Rubah. Dhu'alah li dzib, untuk setiap apa? Serigala. Bisa dikatakan dhu'alah. Ummu Iryad untuk setiap apa? Aqrab, kalajengking. Ya, ada perbedaan antara alamul jinsi dengan alamul syakhsi. Ya, yaitu bahwasanya alamul syakhsi itu memiliki dua hukum. Alamul syakhsi memiliki dua hukum. Hukum yang pertama adalah hukum yang terkait dengan makna, yaitu yuradu bihi wahidun bi'ainih. Kalau alamu asyakhsi itu dikehendaki dengannya satu orang tertentu, satu benda tertentu gitu. Kemudian hukum yang terkait dengan lafadznya alamu syakhsi ini
bisa datang darinya hal. Seperti ja'a Zaidun dhahikan. Ya. Kemudian yang kedua, hukum yang kembali kepada lafaz setelah yang pertama tadi bisa datang darinya hal. Yang kedua, dia alamu syakhsi ini bisa menghalangi isim dari suraf ketika digabungkan bersamanya ilah yang lain. Seperti Ahmad. Ilah yang lainnya apa di situ? Wazan fi'il. Kemudian Hamzah, apa ilah yang lainnya? Ta'nis. Kemudian kalau alamul jinsi juga sama, memiliki dua hukum. Yang pertama hukum yang kembali kepada lafadznya. Hukum yang kembali kepada lafadznya itu sama dengan apa? Alamu syakhsi. Bisa datang darinya hal, juga mamnu minas sarf dengan ilah yang lain. Contohnya hadza Usamah tu muqbilan. Muqbilan hal dari Usamah. Ya. Kemudian di situ Usamah ghair munsharif karena ada ilah yang lain. Jadi kalau dari sisi lafaz antara alamul syakhsi dengan alamul jinsi itu sama hukumnya. Bisa datang darinya hal, kemudian juga mamnu minas sarf dan yang lainnya, masih ada hukum-hukum yang lain. Bedanya hanya pada apa? Hukum yang sifatnya ma'nawi. Yaitu kalau alamul jinsi hukumnya secara makna itu seperti hukum isim yang nakirah. Tidak menghususkan satu tertentu. Tidak menghususkan satu tertentu. Ketika dikatakan rajulun, ya setiap laki-laki dewasa jadi dikatakan rajulun, tidak khusus untuk Ahmad, Muhammad, semuanya. Demikian pula alamul jinsi itu tidak menghususkan satu tertentu. Seperti Usamah, ya semua singa bisa dikatakan Usamah. Ya, tidak khusus untuk singa tertentu. Wa huwa fil ma'na kan nakira li'annahu syai'un fi jinsi, dan dia alamul jinsi fil ma'na kan nakirah, secara makna seperti isim yang nakirah. Li'annahu syai'un fi jinsi, karena dia menyebar pada jenisnya. Fataqulu likulli asadin ra'aitah, maka engkau katakan pada setiap singa yang kau lihat, hadza asadun muqbilan, ini singa muqbilan datang. Ya, semoga bisa difahami itu apa itu alam syakhsi dan alam jinsi. Jadi kalau alam syakhsi, apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. Ya, sesuatu tertentu. Kemudian alam jinsi, apa yang diletakkan untuk jenis dan tidak tertentu sifatnya. Dari sisi lafaz sama hukumnya antara alam syakhsi dengan alam jinsi. Bisa datang darinya hal, bisa ghair munsharif dengan ataupun bersama ilah yang lain. Ya, bedanya dalam apa? Makna. Kalau alam syakhsi dimaukan satu tertentu, kalau alam jinsi tidak dimaukan satu tertentu. Semua jenis yang ada di bawahnya itu bisa dikatakan dengan alam ini. Kemudian wa yanqasimu al-alamu aidha ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Juga alam terbagi kepada pembagian yang lain, yaitu kepada isim, kunyah dan laqab. Isim itu terkadang dimaukan dengannya apa yang merupakan lawan dari apa? Fi'il dan huruf, ya kan? Al-kalimat ismun wa fi'ilun wa harfun. Berarti isim adalah lawan dari fi'il dan huruf. Itu terkadang demikian. Terkadang ketika disebut isim, yang dimaukan adalah apa? Lawan dari fi'il dan huruf. Terkadang, dan ini yang sering digunakan. Ketika disebut isim, maka yang dimaukan apa? Lawan dari fi'il dan huruf, itu yang sering. Dan terkadang apa yang merupakan lawan dari alam. Dari alam. Seperti pada ucapan mereka ahli nahwu ismul jinsi
alamul jinsi, gitu kan. Ismul jinsi, alamul jinsi. Ada isim jenis, ada alam jins. Kalau alam jinsi ya seperti ini, Usama, Su'ala. Ya. Kalau isim jenis, contohnya apa? Banyak. Apa contohnya isim jenis? Ya ar-rajul juga bisa kalau kita tidak menghendaki orang tertentu. Semua jenis laki-laki masuk di dalamnya. Tapi bukan alam. Isim jenis. Ya. Ataupun al-mubtada, nah itu. Juga isim jenis. Al-kitab isim jenis. Ketika tidak dimaukan dengan alif lam di sini al-mu'arifah. Wa qad tuqabiluhu al-kunyah wal laqab. Terkadang dimaukan dari isim apa yang merupakan lawan dari apa? Kunyah dan laqab, dan ini yang dimaukan di sini. Ya. Isim. Yang pertama dari pembagian alam adalah yang pertama isim, kunyah dan laqab. Isim itu maknanya di sini mawudhi'a li dzat bi khususiha. Apa yang diletakkan untuk zat secara khusus. Apa yang secara khusus diletakkan untuk zat. Muhammad untuk zat, Fatimah untuk zat, Makkah untuk zat. Ya, tanpa di situ ada pemberitaan tentang pujian dan celaan. Tanpa mengandungi di situ pujian dan celaan. Itu apa? Isim yang diletakkan secara khusus untuk zat tanpa mengandung makna apa? Pujian dan celaan. Fal ismu kama masalna ka Zaidin wa Usamah. Maka isim contohnya seperti yang telah kami contohkan. Maka isim adalah seperti apa yang telah kami contohkan, yaitu Zaidin dan Usamah. Kalau Zaid isim apa? Masuknya tadi alam syakhsi. Kalau Usamah alam jinsi, sama, itu masuk ke dalam isim yang sedang kita bahas, yang merupakan lawan dari apa? Kunyah dan laqab. Wal kunyatu masuddira bi abin au ummin ka Abi Bakrin wa ummi Kulthum wa bil harf lil asad wa ummi Aryatin lil aqrabi. Dan kunyah adalah apa yang diawali dengan abun ataupun ummun, seperti Abu Bakar, Ummu Kulthum, Abul Harith untuk asad, singa, Ummu Aryad untuk akrab, kala jengking. Dan kunyah itu diantara tujuannya adalah yang pertama, diantara tujuan di gunakannya kunyah adalah yang pertama al-ikhbar an nafsin. Al-ikhbar an nafsin. Pengkhabaran tentang jiwa. Seperti Abu Thalib. Ini kunyah dengan apa? Dengan anaknya Thalib. Berarti menghabarkan tentang jiwa. Bahwa dia memiliki jiwa, itu anaknya Thalib. Abu Muhammad, ketika dia memiliki nama ataupun anak yang bernama Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Itu tujuan yang pertama. Al-ikhbar an nafsin, memberitakan adanya jiwa yang dia miliki, anaknya. Ini yang umum digunakan. Ya, ataupun ini tujuan yang paling umum dari kunyah, yaitu al-ikhbar an nafsin, menghabarkan tentang satu jiwa. Ada orang namanya Zainab, Abu Zainab. Ini kan menghabarkan bahwa dia punya anak namanya Zainab. Yang kedua, tujuannya tafaul warroja. Tafaul warroja, harapan dan sikap optimis. Seperti Abul Fadl. Abul Fadl ini bagi orang yang ingin punya anak yang mengumpulkan sifat-sifat keutamaan. Abul Fadl, dia tidak punya anak yang namanya Fadl, enggak punya, cuma dia ingin. Ya, kalau punya anak
ataupun ingin anaknya mengumpulkan fadilah-fadilah yang banyak, sehingga dia mengambil kunyah dengan kunyah ini, Abul Fadl. Yang ketiga, untuk mengisyaratkan kepada lawannya, al-ima'u ila diddi, mengisyaratkan kepada lawannya, seperti Abu Yahya untuk malakul maut. Yahya kan kehidupan, bapaknya kehidupan. Ini mengisyaratkan kepada lawannya, yaitu malakul maut. Yang keempat, ishtiharu syakhs bi khoslatin. Ya, karena orang ini masyhur, dikenal dengan satu sifat, sehingga dia dikunyai dengan sifat tersebut. Seperti Abul Wafa bagi orang yang namanya Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim memiliki satu sifat yang sangat dikenal, yaitu sifat al-wafa, memenuhi apa? Janjinya. Abu Zabih, ini bagi yang namanya Ismail ataupun Ishak, karena dia memiliki sifat tadi, rela untuk berkorban. Nama-nama ataupun kunyah-kunyah pada binatang-binatang ini masuknya ke jenis yang ini. Yang keberapa? Yang keempat, ishtihar. Ya, asy-syai' bi khoslah muayyanah. Masyhurnya sesuatu tersebut dengan satu sifat sehingga dia dijuluki dengannya. Ya, masuknya ke sini. Ya, kalau dikatakan Abu Usamah tidak berarti bahwasanya, ataupun Abu Ummul Aqrab ataupun Ummu Iryad tidak berarti dia punya anak namanya Iryad, bukan, enggak pas kan? Ya, ada di situ, coba dicek. Ya. Kenapa dia disandarkan kepada Iryad? Ada satu sifat yang menonjol pada binatang ini sehingga dia dijuluki dengan julukan ini, ataupun dengan dikunyai dengan kunyah ini, Ummu Iryad. Wallaqabu ma asy'ara bi rif'ati musammah ka Zainil Abidin aw bidu'ati. Boleh bidu'ati atau bidi'ati. Ka battah wa anfin naqah. Laqab adalah apa yang menjelaskan rif'ati musammah, kemuliaan yang dinamai. Seperti Zainil Abidin, hiasannya para ahli ibadah. Ataupun yang memberitakan kerendahan yang dinamainya. Battah. Apa battah? Artinya? Bebek. Ya, apa yang misalnya? Wa anfin naqah. Ya. Hidungnya apa? Unta. Ini ada kisahnya. Ya, sudah kita pernah lewatkan ya. Yaitu bahwasanya bapaknya orang ini memiliki beberapa istri. Ya, bapaknya menyembelih apa? Unta. Ya, si ibunya orang ini mengirim anaknya untuk datang kepada bapaknya meminta bagian jatah. Setelah datang ternyata tidak tersisa kecuali kepalanya. Akhirnya ya, dia menyeret apa? Unta tadi dengan hidungnya. Ditarik. Ya, ditarik-tarik hidungnya dibawa ke rumah ibunya. Sehingga dia dijuluki dengan sifat ini, anfun naqah. Ya. Ya, laqab di sini disebutkan definisinya adalah ma asy'ara bi rif'ati musammah aw bi du'ati. Apa yang memberitakan tentang ketinggian kemuliaan yang dinamai ataupun memberitakan tentang kerendahan. Ya. Yang disebut-sebut ataupun yang dinamai dengannya. Ya, kalau yang pertama ya diperbolehkan, kalau yang kedua jangan antum gunakan. Ya, kecuali kalau antum gunakan untuk apa? Mencirikan seseorang yang memang sulit dicirikan kecuali dengan ciri ini. Dia sudah dikenal dengan ciri tersebut. Ya, kalau tidak maka ini terlarang. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling mencela dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, di sini kenapa digunakan ma'asy'ara bi rif'ati musammah? Laqab adalah apa yang ya memberitakan ataupun memberikan isyarat kemuliaan yang dinamai, bukan madalla gitu. Kalau madalla menunjukkan apa yang menunjukkan.
Kalau ma'asyara, ma'alama, yang memberitakan ataupun yang mengisyaratkan. Ya, karena peletaknya. Innama wada'ahu li ta'yini dzat mu'tabiran ma'na al-madh. Jadi peletaknya ketika meletakkan apa? Laqab ini tujuannya yang pertama adalah untuk menentukan zat tertentu supaya dikenali. Mu'tabiran ma'na al-madhi aw idzam. Diiringi dengan tujuan untuk memuji ataupun mencela. Jadi kalau madalla berarti tujuannya langsung mencela diletakkan, tapi tidak. Ya, tujuan mereka yang meletakkan laqab-laqab ini yang pertama untuk menunjukkan sesuatu tertentu agar terbedakan dari yang lain. Kemudian di situ diikutkan makna pujian ataupun makna celaan. Ya, perbedaan antara isim dengan laqab adalah bahwasanya isim itu yuqsad bidalalatihi az-zatu al-muayyanah, ditujukan dengan isim tersebut zat tertentu. Ya, kalau isim ditujukan dengan isim tersebut zat tertentu. Sedangkan laqab juga sama, ditujukan dengan laqab ini zat tertentu tapi disertai dengan pensifatan. Apakah dengan pujian ataupun celaan. Nah, itu sisi perbedaannya antara apa? Isim dengan laqab. Kalau kunyah itu tujuannya adalah untuk apa? Memuliakan. Untuk memuliakan, tidak ada di situ makna untuk apa? Celaan. Wa idza ijtama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsah. Apabila berkumpul isim dan laqab, maka wajib untuk ta'khirul laqab, untuk mengakhirkan laqab menurut yang fasih ataupun bahasa yang lebih fasih. Ini mengisyaratkan bahwasanya di sana ada pendapat yang lain yang membolehkan untuk dibalik. Nahu, contohnya ja'a Zaidun Zainul Abidin. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Enggak boleh dikatakan kata pendapat ini Zainul Abidin Zaidun. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabih. Maka jadilah laqab itu tabi' bagi isim sebagai apa bayan ataupun apa badal. Sehingga pada contoh ja'a Zaidun Zainul Abidin, ja'a fi'lun madin mabni 'ala al-fath, Zaidun fa'il marfu' wa 'alamatu raf'i ad-dhamma dhahirun 'ala akhirih. Zaidun bisa antum i'rab dengan badal ataupun ataf bayan. Iya. Marfu' badal marfu' mithluh wa 'alamatu raf'i ad-dhamma dhahirun 'ala akhirih wa huwa mudhaf al-'abidin mudhafun ilaih. Illa idza kana mufradaini fayajibu idhafatul ismi ila laqab. Ya. Kecuali apabila keduanya isim dan laqab itu mufrad, maka wajib untuk mengidhafahkan isim kepada laqab. Jadi misalnya apabila berkumpul laqab dengan apa? Isim, maka wajib didahulukan isim, kemudian laqab. Ya, kecuali kalau keduanya mufrad, bukan murakkab. Ya, bukan murakkab. Maka wajib untuk mengidhafahkan isim kepada laqab. Ditarkib menjadi mudhaf mudhaf ilaih. Sa'idu kurzin. Ya, ja'a Sa'idu kurzin. Ini pendapat yang mewajibkan. Ini adalah pendapatnya jumhur. Wajib untuk didhafahkan isim kepada laqab. Ini pendapatnya siapa? Jumhur. Sudah habis belum waktunya? Hah? Masih? Pas. Di sini dia lebih satu. Ya, tanggungnya. Malam yamna' minha mani'. Ya, wajibnya ini selama tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak wajib. Nanti akan disebutkan penghalangnya. Contohnya apa di situ? Sa'idu kurzin. Kurzin itu maknanya apa? Hah? Aslinya khuruj. Ya. Aslinya apa? Khuruj. Wa fil asal khuruj. Jadi kurz dengan dhamma kaf
dan sukun ro akhirnya zai, itu aslinya khurj. Khurjur ra'i. Khurj itu bejana yang dibikin dari kulit ataupun rambut yang memiliki dua sisi yang biasanya diletakkan di binatang untuk tempat, ya, tempat bekal-bekal pengembala ataupun musafir. Ya. Jadi bejana yang memiliki dua sisi yang ditaruh di pundak ataupun punggungnya binatang yang di situ digunakan untuk apa? Wadah perbekalan. Ya, mungkin beliau senantiasa Sa'id ini membawa kurz ini sehingga dia dilaqabi dengan apa? Kurzin. Ya, Sa'id kurzin. Ya, kalau antum misalkan kemana-mana bawa apa? Sesuatu yang khusus, ya antum dijuluki dengan sesuatu tersebut. Apa itu penghalang yang tidak ataupun yang menghalangi isim dari diidhafahkan kepada laqab ketika keduanya mufrad? Penghalangnya adalah yang pertama, apabila isimnya bergandengan dengan alif lam, maka tidak bisa diidhafahkan. Seperti Al-Harits Kurzin, nggak bisa kan? Al-Harits ada alif lamnya, nggak bisa antum mengatakan Al-Haritsu Kurzin, tapi antum mengatakan Al-Haritsu Kurzun. Ja'a Al-Haritsu Kurzun. Kenapa? Karena ada penghalang yang menghalangi diidhafahkannya isim kepada kunya, itu apa? Alif lam. Ya. Ataupun ketika laqabnya itu wasaf, sifat. Ya, aslinya sifat kemudian dijadikan laqab. Seperti Ibrahim Al-Khalilu. Aslinya Al-Khalil kan sifat, cuma dijadikan sebagai apa? Laqab. Maka ini juga tidak bisa diidhafahkan. Umar Al-Faruq sudah menjadi laqab meskipun aslinya sifat. Harun Ar-Rasyid, Muhammad Al-Mahdi, ya, dan seterusnya. Dan di sana ada pendapat yang lain yang tidak mengharuskan idhafahnya apa? Isim kepada